Halo sahabat Kompas.com, saya Ogi Yusuf dari Kompas Tekno dan sekarang saya lagi ada di Jakarta Convention Center untuk menghadiri acara konferensi developer Microsoft Build AI Day. Jadi Microsoft Build ini sebenarnya adalah acara konferensi developer yang rutin digelar secara tahunan ya, tapi kali ini terbilang istimewa karena untuk pertama kalinya bertema AI. Salah satu highlights dari Build AI Day adalah kedatangan CEO Microsoft, Satya Nadella. Dalam keynote-nya, Nadella mengumumkan komitmen investasi senilai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 27,6 triliun rupiah di Indonesia. Investasi tersebut antara lain akan digunakan untuk membangun data center AI dengan infrastruktur dan teknologi terkini, sehingga bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Nah, contoh-contoh pemanfaatan AI di Indonesia juga ditunjukkan di Build AI Day, lewat showcase 5 perusahaan dan organisasi yang menggunakan kecerdasan buatan Microsoft untuk tujuan berbeda. Kelimanya adalah Dana, eFishery, PT KAI, Universitas Terbuka, dan Yayasan Mitra Netra. Penyedia layanan e-wallet Dana misalnya menggunakan GitHub Copilot untuk membantu pekerjaan developer software, seperti yang dijelaskan oleh CTO Norman Sasono. Kalau saya bisa share analogi, ChatGPT kan umum kita pakai ya. Kita bisa prompting, kita bisa dapat result. Itu similar, cuma resultnya itu code. Gitu. Jadi misalnya saya developer nih, datang ke kantor mau coding, bikin tugas atau mau fix bug atau anything. Instead of selalu coding semua saya sendiri, saya bisa minta tolong GitHub Copilot, tolong bikin fungsi untuk melakukan A misalnya. Nanti dia akan generate code-nya, saya review, saya bisa copy paste, saya bisa pakai code itu. Jadi saya bisa fokus untuk mikirin hal yang sulit, yang perlu creativity dan kompleks, yang remeh-temeh gitu, yang sifatnya bisa dikerjain sama AI, biar AI aja yang kerjain gitu. Terus kalau misalnya yang kedua nih, misalnya saya harus improve existing code atau fix suatu bug di existing code, terus code base-nya besar. Nah, untuk saya ngerti alur codingnya itu ngapain, mungkin ratusan baris kode kan susah tuh. Saya bisa minta tolong kita Copilot, saya bilang, tolong di summary, code ini ngapain sih? Gitu. Nanti dia bikin poin-poin summary-nya, jadi saya ngerti, code ini melakukan ini. Nah, jadi saya bisa lebih cepat untuk ngerti existing code base yang gede gitu, untuk bisa saya update misalnya, termasuk untuk create unit test kayak yang Nasya bilang tadi. eFishery tak kalah unik. Startup di bidang aquaculture ini bahkan memanfaatkan teknologi machine learning IoT lewat perangkat khusus untuk menganalisa kondisi kolam. Berikut generative AI bernama Mas Ahya yang siap sedia menjawab aneka pertanyaan. Tapi intinya adalah bagaimana farmer, petani, pembudidaya atau petambak udang, pembudidaya ikan atau petambak udang, itu bisa punya akses ke expert budidaya, ahli budidaya. Itu ya sepanjang waktu gitu ya, dan bisa ngobrol dengan bahasa lokalnya, ya bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu ya. Jadi data yang dibaca oleh alat ini secara real time itu bisa ditanya gitu, berapa ini kan temperatur, pH, salinity, ini parameter-parameter penting yang ya menentukan kondisi air yang bagus atau enggak. Scalability-nya sih, karena sebenarnya kan kita punya banyak sekali kolam yang kita sudah atau farm yang kita udah support kan. Dan sebenarnya kan 24 jam juga kan, 24 jam. Bisa ada Ya. Kalau ini nggak perlu tidur ya berarti kan? Betul, bisa kadang-kadang suka ada disease outbreak kan tiba-tiba pagi-pagi langsung gitu ya. langsung nanya apa rekomendasinya, langsung kasih treatment. PT KAI membuat asisten virtual bernama Nilam lewat kerjasama dengan Microsoft dalam bentuk stand TV digital yang kini sudah ditempatkan di beberapa stasiun kereta. Pengunjung bisa bertanya hal-hal seperti ketersediaan tiket untuk tujuan dan hari tertentu. Namanya Nilam, ya. Ini bisa bertanya apa saja yang relate ya dengan penumpang. Misalkan tiket kereta api yang tersedia tanggal berapa, minta informasi untuk tiket kereta api panoramik tanggal 2 dari Gambir ke Jogja, tanggal 2 Mei. Kemudian kereta api jurusan mana saja yang ingin dikendaki masih ada atau tidak. Biasa top 10 ya, pertanyaan-pertanyaan penumpang yang biasa ditanyakan kepada petugas front office kita. Ini yang sudah kita siapkan. Jadi nggak perlu bingung datang ke stasiun, kita hadirkan Nilam versi AI-nya. Kalau yang sebelah ini ada Nilam versi offline-nya. Oh, banyak yang di sini ya? Realnya.
Universitas terbuka juga menggunakan AI untuk keperluan edukasi, berupa sistem penilaian otomatis untuk tugas mahasiswa sehingga meringankan beban pengajar. Kalau kami saat ini di Universitas Terbuka sedang mencoba untuk menerapkan penilaian isai otomatis. Namun saya tekankan sih ini tidak menggantikan pengajar ya, tapi membantu. Pada tahap awal kemarin kami menerapkan 10 kelas. 10 kelas itu sekitar 500 mahasiswa. Dan untuk semester ini kami terapkan ke 500 kelas. Itu ada puluhan ribu mahasiswa. Kami kan menggunakan GPT-4 untuk AI ini. Tapi untuk fase 3 nanti kami akan melakukan train menggunakan modul lokal kami, pengetahuan di UT, 45.000 buku pokok di UT. Yayasan Mitra Netra memanfaatkan AI lewat program Arabic Braille Converter untuk konversi karakter Braille menjadi huruf Arab dan sebaliknya. AI GPT-4 juga digunakan untuk mengonversi gambar, termasuk teks bahasa Arab lengkap dengan harakatnya menjadi teks Braille. Oke. Nah, dengan AI, kita bisa menambahkan software ini dengan image. Gambar. Jadi guru bisa moto apa aja materi yang ada di, apakah punya dia, apakah buku dipoto, kemudian convert menjadi Arabic Unicode. Nah, itu kita olah menjadi bisa Braille, bisa suara, ya bisa jadi guru mengetik atau guru mengambil dari resource itu, atau murid juga bisa cari sendiri. Dan ini sebetulnya tidak hanya murid, tunanetra in general, tunanetra bisa memanfaatkan ini. Yang penting AI ini memang satu kata kunci, Mas. Ya, selama ini problema tunanetra itu apa? Kan foto, Gambar gitu Pak ya? gambar. Kalau ada orang bikin foto kan nggak bisa diakses, maka kita minta untuk ada labelnya. Nah, kalau sekarang ini kan sudah bisa diakses. Selain showcase pemanfaatan AI oleh sejumlah perusahaan dan organisasi tadi, Build AI Day yang diadakan secara cuma-cuma selama 1 hari turut menggelar diskusi panel dengan beberapa tema tentang AI, serta hackathon dengan GitHub Copilot dan Azure OpenAI. Hal tersebut sejalan dengan tujuan lain investasi Microsoft di Indonesia, yaitu memberikan keterampilan AI untuk 840.000 orang pada 2025. Seperti yang diterangkan oleh CEO Microsoft, Satya Nadella, dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.com. To bring the world-class AI infrastructure so that it can, quite frankly, empower every Indonesian organization, whether it's in the public sector or the private sector, to build AI solutions that address the needs in Indonesia. And we're also excited about the announcement that we made today to take AI skilling to 2.5 million people in the region. And so these are all things that I think will make sure that AI is not just about any one part of the economy, but it's a broad all economy, all society impact. Nah, Sobat Kompas.com, itu tadi liputan singkat kita di Microsoft Build AI Day Jakarta. Kita harapkan aja semoga konferensi-konferensi tentang AI seperti ini bisa lebih sering digelar ya, supaya pemanfaatan AI di Indonesia juga bisa lebih marak. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya Oik Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.